kita dulu ya, waktu di Islam itu kan amal ibadah kita ditimbangkan. Ya orang Yahudi bedanya apa? Orang Yahudi juga dosanya tentunya dengan amal perbuatan mereka bisa masuk masuk surga gitu loh. Tapi mustahil dengan manusia udah jatuh ke dalam dosa, mustahil manusia bisa menyelamatkan diri gitu bang. Berarti Ya yang aku boleh memang orang menyelamatkan itu Bang Kasmo gantian lah kita biar dapat poin diskusinya loh Bang. iya, oke lah, oke Abang kan oke udah oke. ngomong tadi, sekarang aku yang ngomong ya. Iya, oke. Oke, berarti yang boleh menyelamatkan itu Tuhan kan Bang Kasmo. Lah, ini tuh pendapat Bang Faruk itu udah beda sama keyakinan di Kristen gitu loh. Bang Oke, Faruk di udah salah keyakinan besar kalau memang keyakinan Pak di Bang Kristen Faruk itu menjadi kayak mualaf mana? itu Keyakinan kesalahan di Kristen itu besar. kayak mana? Keyakinan di Kristen itu kayak mana? Coba Bang silakan. Ah itulah diterangkan pun Bang Faruk nggak pernah paham karena Roh Kudus tidak menuntun itu. Belum menerangkan Nggak dia, usah bawa-bawa. Aku berasal dari sana loh Bang. belum menerangkan dia loh. Dibilangnya nanti aku terangkan pun Bang Faru nggak paham, tapi nantang debat. Aku terangkan pun sama kau kok nggak paham katanya. Tapi nantang debat dia kayak mana? Betul ya berubah jadi binatang teman-teman ya. Kalau Allah memang dia murtadin kelihatan kan, ya kan? Dari dimuliakan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, kayak binatang memang. Hilang akalnya tuh hilang. Ngomong aja nggak kayak orang nggak berakal. Maaf teman-teman ya, maaf ya. Ngomong aja kayak orang nggak berakal kan. Lihat nih kualitas, bukan saya nyombongkan diri ya, wallahi mualaf murtadin. Kayak orang longor gak cakap, kayak orang longor gak? Orang longor kan, kayak ada kurang-kurangnya ngomong. Coba lah, dia mengajak kita untuk berdiskusi, akan tetapi ketika narasi-narasi dia kita tanggapi, kita bertanya sama dia nggak nyambung. Dia katakan ya kan keselamatan dalam Kristen, ku tanya sama dia, sebutlah satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga untuk orang-orang yang menyembah kepada dia. Nggak ada jawabnya. Dikatakannya lagi tadi barusan kan bahwasanya ya di apa untuk baca Bible itu dibimbing sama Roh Kudus. Kalau ditanya nanti di mana itu tertulis, nggak sampai akal kau tuh ke situ katanya. Kayak longor kan, kayak gini memang teman-teman. Makanya nggak makanya pantas ya dikatakan Allah mereka ini ulaika syarrul bariyah. Mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk. Buruk memang. Kenapa buruk? Ya, manusia yang buruk jika dia tidak bertuhan, dikatakan manusia itu buruk ketika dia mengingkari kedua orang tuanya, buruk akhlaknya. Diingkarinya kedua orang tuanya, buruk akhlaknya. Tapi ada akhlak yang lebih buruk dari situ, bahkan disamakan dia dengan binatang, bahkan lebih parah lagi dari binatang. Siapa itu? Orang-orang yang mengingkari keesaan Allah, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, orang-orang yang murtad. Memang kayak binatang bang. Mau kita uji, dia kayak binatang. Kita uji, tanya sama dia. Setelah kau tinggalkan Islam, kau beriman kepada Kristen, coba sebutkan satu ayat dalam Bible di mana kau dilarang menikahi mama kandungmu yang sudah jadi janda. Ada nggak? Gak ada. Di mana anjuran di dalam Bible-mu ya menganjurkan kalian untuk makan, minum, duduk, jangan berdiri. Buang air kecil, jangan dianjurkan supaya jongkok. Buang air besar dianjurkan supaya jongkok. Ada nggak? Nggak ada. Ketika nggak ada, aturan itu nggak ada aturan bang. Nggak ada aturan apapun. Dan manusia atau makhluk yang hidup di atas bumi ini tanpa aturan siapa? Manusia atau binatang? Manusia atau binatang? Binatang. Binatang. Binatang lah yang nggak mau diatur dan nggak boleh diatur. Karena apa? Binatang itu nggak punya akal, teman-teman. Binatang nggak punya akal. Makanya nggak ada aturan yang diberikan pencipta kepada binatang. Suka-suka binatang mencari nafkah. Ketika binatang itu bertahan hidup mencari nafkah, ada nggak aturan untuk binatang? Nggak ada. Lewat dia nanti ke kebunnya orang, dimakannya rumput orang, dimakannya tanaman orang. Mau manusia menyalahkan binatang? Enggak. Namanya juga binatang. Karena memang tidak ada ketentuan dari pencipta untuk menjadi tuntunan buat mereka ketika mereka mencari rezeki. Binatang sama seperti kayak Bang Kasmo ini. Ada nggak tuntunan? Ada nggak rukun? Ya, ada nggak kita yang disebut dalam Islam itu fikihnya, syariatnya,
bagaimana cara mencari nafkah yang mendapat keberkahan dan ridho dari sang pencipta, ada nggak? Nggak ada. Binatang. Jadi ketika mereka pun benar, perbuatan mereka benar, perkataan mereka benar, itu hanya kebetulan saja benar. Kenapa kau katakan kebetulan saja benar, Faruk? Karena nggak ada tuntunannya, Bang. Nggak ada tuntunannya, tebak-tebak buah manggis, Bang. Kan antara dua pilihan, kiri kanan, udah kanan lah, kebetulan benar kanan. Kebetulan benar kanan. Nah, ketika pun dia melakukan perbuatan yang benar, tidak mendapat nilai apapun di hadapan penciptanya. Karena apa? Karena dia melakukan itu bukan berdasarkan kehendak dari penciptanya. Berdasarkan apa? Tebak-tebak buah manggis dia, berdasarkan hawa nafsunya. Ini moderatornya nggak kerja, ini moderator di bawah ini. Yang di bawah dinaikkan, nah moderator. Jangan nampak kali, nggak digaji moderator. Moderator, naikkanlah, yang di bawah naikkan. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, madu. Udah selesai, Madu udah selesai. Oh, udah beres. Baik. Ini tadi Dewa mendengar ya, katanya ini dia seorang murtadin, betul? Hostnya pecat, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hostnya dipecat wabarakatuh. aja, nggak ada kerjanya hostnya. Ya ini murtadin, bener nggak ini murtadin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diuji Bang Dewa, diuji Bang Dewa. Ya, kita uji dulu, bener atau tidak dia seorang murtadin. Karena ketika yang namanya orang mengaku-ngaku, itu bisa saja mereka mengatakan, apakah bisa seorang Mahadewa ngaku kalau dewa ini adalah keturunan Nabi Muhammad? Kalau ngaku-ngaku bisa ngaku-ngaku. Apakah Bang Faruk bisa mengaku kalau dia adalah keturunan Firaun? Bisa. Ngaku-ngaku aja bisa. Cuma di sini pembuktiannya bisa atau tidak. Bisa atau tidak dibuktikan ucapan kita itu, statement kita itu. Ketika yang namanya kita berdiskusi, bukti yang bicara, jangan bicara jadi bukti. Kalau bicara jadi bukti, itu namanya dongeng. Ayo Pak Kasmo, kita buktikan apakah benar ente seorang mualaf, seorang murtadin. Boleh kita ngetes sebelum kita lanjut diskusi? Boleh? Nggak dibuka dari tadi itunya, Bang. Nggak dibuka dari tadi mic-nya. Baik. Mudah-mudahan mendengar ya apa yang saya katakan. Seburuk-buruknya makhluk itu ternyata bukan hewan, Pak. Seburuk-buruknya makhluk. Sejelek-jeleknya makhluk itu ternyata bukan binatang. Tetapi seburuk-buruknya makhluk itu ternyata adalah manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang menuhankan manusia. Manusia yang menciptakan ciptaannya. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Setuju. Masuk akal. Siapa Bangku? Baik, siap. Siap. Silakan Pak Kasmo, mau dibantah pernyataan saya? Silakan bantah. Kalau benar ente punya ilmu. Di mute terus dari tadi, Bang itunya Pak Kasmo apa Bang Kasmo atau Kasmo dibuka itunya. Pak Kasmo buka mute, jangan buka celana, ini malah buka celana dia. Gimana sih? Abang Mahadewa, abang. Ya. Abangnya Muslim kan? Muslim. Nah, kalau saya Bang cuma satu Bang, berpatokan di surah Al-Ikhlas. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu artinya satu. Betul. Kalau saya berpatokan cuma di surah Al-Ikhlas. Karena kenapa? Karena penyampaian dari Syekh Ali Jaber cuma dari surah Al-Ikhlas. Betul. Katakanlah Allah itu dan satu. Dan juga tempat meminta segala sesuatu dunia dan akhirat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siap. Tempat meminta segala sesuatu, kita bergantung semua kepada Allah. Masuk akal. Bergantung kepada manusia, manusia akan jadi musuh. Ya. Bergantung kepada pohon, pohon akan roboh. Betul. Bergantung kepada apapun juga, semua akan binasa. Bahkan ketika manusia bergantung kepada bayangannya sendiri, bayangan akan hilang ketika tidak ada yang namanya sinar itu tidak ada, ya. Bayangan akan hilang. Jadi bergantung itu hanya kepada Allah. Pak Kasmo,
buka celananya, buka celana lagi. Buka mic-nya, silakan. Ngaku-ngaku murtadin. Iya, Bener saya nggak tadi murtadin? makanya tertarik dia mengaku murtadin, jadi agak tertarik saya jadinya. Tapi apa yang disampaikan beliau ini dari tadi saya perhatikan bertolak belakang sama dia yang ngaku-ngaku murtadin tadi. Kayaknya nggak ada satupun yang nyampe Islam itu sama dia. Nggak ada mirip-miripnya gitu. Seenggaknya ada miripnya kayak ini dari tadi yang disampaikan itu ngambang gitu. Kayaknya memang bukan Islam dari awal gitu. Iya, Assalamualaikum. Butuh pembuktian Pak Ustaz nggih, iya kita supaya buktikan. tidak membohongi orang banyak. Betul. Orang mengaku-ngaku itu mudah loh, Pak. Mudah ngaku-ngaku. Betul sekali. Iya. Dewa ngaku keturunan Nabi Muhammad bisa tidak bisa, Pak? Bisa, Ngaku-ngaku. nggak ada yang nggak bisa. Iya. Cuma Bisa. sanggup nggak Dewa membuktikan kalau Dewa ini silsilahnya dari Nabi Muhammad? Sanggup nggak Coba Bang Faruk kabur kan membuktikan? tadi udah saya typing di bawah. Kabur dia bang, kabur dia. Kabur dia, Bang Dewa. Nggak gini. Gini, abangku semuanya mohon maaf sebelumnya nih, mohon maaf. Saya ngomong-ngomong sepatah dua patah. Kalau disampaikan Abang Mahdewa itu gampang sebenarnya. Jangankan kita, Firaun yang mengaku Tuhan itu bisa mati. Umi, silakan Umi. Udah nggak ada. Nggak apa-apa, hajar aja Umi. Apa kayak yang ada? Kan Ya Umi sebetulnya mah, paling gampang sih ya, yang kalau kita menguji yang ngaku murtadin itu gampang banget ya. Ataupun kalau misalkan benar dia murtadin, apa janji Allah kepada orang-orang yang murtad terhadap keimanannya terhadap Allah, itu Allah akan mencabut ilmunya, bisa jadi ya. Jadi ada di channel YouTube, ada satu channel yang peliharaannya murtadin semua ribuan gitu ya. Ini pernah ada, bukan pernah ada, masih ada mungkin sekarang ya, namanya channel Yusuf Panubulu. Nah sekali waktu adalah penyelewengan dana. Ya kan kalau Manubulu tuh kalau buka kesaksian dia selalu kasih nomor rekening untuk si murtadinya ini yang menjadi narasumber waktu itu. Nah sekali waktu ada kasus lah, ternyata si uangnya itu tidak dibayarkan kepada narasumber. Akhirnya menggugatlah para murtadin itu. Nah kebetulan yang jadi pengacara mereka itu Bang Bobson. Nah Umi juga waktu di YouTube kan dipayungin dengan payung hukumnya Bang Bobson. Kita lagi ngobrol di WhatsApp, kata Bang Bobson gini, Mi, saya mau meeting dulu ya, katanya di Zoom meeting sama apa? Ini orang-orang murtadin, dia bilang kan gitu kan. Ada apa? Ya mereka mau menggugat Yusuf Panubulu. Boleh nggak Bang ikut kan gitu? Ayo, tapi Mican jangan ngomong di sana ya, nanti takutnya ketahuan. Ganti aja profilnya. Nanti saya akan memperkenalkan Mbak Mican ini staff saya. Nah begitu masuk di sana, ternyata yang dari sekian ribu orang yang mengaku murtadin di sana, murtadinnya cuma 4 orang, yang aslinya 4 orang. Jadi kalau buat orang-orang sebelah itu teman-teman, mereka boleh ya, bahkan ajarannya seperti itu. Roma pasal 3 ayat 7. Mereka memuliakan Tuhan saja dengan cara berdusta. Buat mereka ngaku murtadin, ngaku muslim dosa, tidak, karena mereka tidak mengenal dosa. Beda lagi dengan kita. Pada saat kita ngaku saya Kristen, itu dia auto murtad gitu kan. Saya kafir nih, itu dia auto murtad. Tapi bagi orang-orang Kristen, dia mau ngaku murtadin, mau ngaku muslim, ya memang ajarannya seperti itu. Ya ajarannya dengan segala kelicikanku aku tipu kamu dengan segala kelicikanku aku tipu kamu dengan gimana Wak isinya? Dengan segala kelicikanku aku jerat kamu dengan tipu daya. Roma pasal 3 ayat 7 memuliakan Tuhan dengan cara berdusta. Jadi memang dusta itu adalah ajaran mereka, bagaimanapun caranya. Makanya ada yang namanya misionaris. Cara mereka melakukan misinya seperti apa, banyak dustanya. Ada yang namanya KKR. Cara mereka melakukan misinya apa, dengan cara berdusta. Makanya gitu. Mungkin di sini ada Bang Faruk. Umi bisa tanya ke Bang Faruk. Bang Faruk, kalau KKR itu misionaris, bukan dia menyebarkan kristenisasi tidak dengan cara berdusta. Pura-puranya kan pengobatan massal biasanya ya. Nah, dengan doa-doa dari para pendeta itu ternyata tipu daya itu. Trik-trik gitu ya Mi ya. Iya, jadi hati-hati teman-teman kalau di daerahnya ada pengobatan